Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahindra, Ardian Jus Emak. Selamat Halo. datang. Selamat datang Mas Ruben. Terima kasih udah diundang di Rumah Podcast. Adrenalin merusuh. Woi Gokil deh. anak metal nih. Gokil. Anak metal banget nih. Iya, ini jiwanya sebenarnya metal ini Mas. Rusuh ya? Rusuh. Adrenalin merusuh. Kemarin sempat sedih sih itu Ricky. Oh iya, Nggak ada. dia sempat berpulang. Iya. Iya. Terus petinya itu keren ya. Pas dilihat itu banyak stiker-stiker. Iya, betul. Itu kayak semacam, kan jarang ya masih lihat pemandangan-pemandangan kayak gitu ya. Betul. Kayaknya unik gitu. Iya. Termasuk kemarin yang di Jusma di titik temu itu. Kenapa? Stikernya banyak banget tuh. Wih, iya itu. Gak tahu ya, kaget juga ternyata rame banget teman-teman. Rame dan itu pas Jusma datang itu kan kita ngobrol throwback dikit ya. Pas Iya, oke. kemarin di titik temu itu, wah ini apa ya, minuman yang bisa dibawa gitu kan, ada event. Terus kita ngobrol-ngobrol buat aktivasi dan lain itu kan. Wah, Jusma kayaknya cocok deh ini. Tapi saya minta, Mas, dinom ge sidik lah bentuknya. Gitu. Iya. Tapi gini Mas, kalau ngomongin jus emak sendiri kan, ini kan sebenarnya produk yang udah lumayan ya, 10 tahun mungkin ya, sekitar berapa? 2015 awalnya. 2015 kita buka itu. Oke, dari 2015 terus awalnya dari apa itu? Gerobak kecil gitu? Iya mas, dulu kami buka itu dari gerobak kecil, kecil ukuran 1 meter lah, ukuran 1 meter setengah lah kayak gitu. Kayak di UMKM alun-alun kayak gitu loh mas, yang di gerobak-gerobak yang bisa didorong itu. Nah dulu kita ngawalinya dari sana. Oke. Cuman waktu itu ya secara brand atau merek itu kita belum namain gitu. Cuman ini mau ngomongin sejarah singkatnya dulu ya, boleh ya? Boleh. Jadi kayak kita running dengan produk jus. Awalnya itu dulu saya buka itu di depan tokonya ibu. Ya, Oke. jadi di outlet pertama saya itu dulu tokonya ibu. Itu yang di mana itu lokasinya? Itu yang di lokasi Tetek Kulon. Oke, yang Tetek Kulon. Tetek Kulon. Jadi ruko itu dulu jualan kelontongan. Jualan kelontongan. Ibu itu jualan dari 2011 hingga 2015 itu. Ketika saya selesai kuliah itu saya pengen, wah kok kita nggak jalan ini ya, toko kelontongnya ini kayak gitu. Gimana kalau kita bikin produk jus kayak gitu. Waktu itu ya belum dipercaya ya, jus ngapain gitu, anak-anak kuliah baru lulus pengen bikin jus buah kayak gitu. Nah akhirnya ya udah nggak apa-apa, coba dulu kita pakai gerobak kecil dulu. Nah dari situ kita buka, singkat ceritanya dilalah diterima sama market, rame ya lumayan lah, 30 porsi gitu sehari, 25 porsi sehari. Wah ini bagus nih potensinya kayak gitu. 2015 itu setahu saya belum ada counter jus yang proper gitu ya Mas? Dulu. Belum. Jadi kalau warung-warung biasanya nyambung tuh sama entah warung soto ada jusnya, Betul. warung apa ada jusnya, Betul, gitu. Yang betul. khusus jus itu belum ada. Betul. Tapi kenapa jus Mas awalnya? Dulu saya ngekos itu di daerah Kerapia, Mantri Jeron. Oke. Nah, di sana itu ada booth jus yang keren banget. Nah, waktu itu saya cuman mikir, wah ini kok rame banget ya jusnya gitu. Singkat terus aku survei kan, saya mitigasi gimana caranya kok bisa rame. Terus iseng beli sambil tanya ke karyawannya, Mbak ini berapa cup per hari gitu. 300 mas, wih ini cuan ini gitu. Saya mikir gitu, wah ini menarik nih. Saya ke Kulon Progo, pulang Kulon Progo belum ada ya counter jus yang proper lah, spesifik jus buah kayak gitu. Nah terus saya cek pasar dulu pakai gerobak kecil gitu. Nah dari situ setahun berlalu, marketnya terbentuk, penjualan mulai naik. Terus 2016 itu sudah memikirkan, wah gimana caranya toko ibu tutup aja sekalian. Nah gitu, toko kelontong itu masih running, jus buah di depan toko itu masih jalan, terus toko juga masih buka.
Terus saya ngomong sama ibu, gimana kalau kita bikin counter jus aja. Nah, terus hitung, bolehlah, yuk. Akhirnya kita putusin tokonya ditutup. Oh, itu dari 2015 awalnya itu memang tetap buka ya, yang kelontongnya Tetap buka. terus di depannya. Iya, di depannya. Itu kan pasti kalau jus itu awalnya kayak gitu biasanya. Iya. Ada toko apa, jual apa, terus ada jusnya. Betul. Saya relate juga Mas. Dulu itu ayah sama ibu saya kan jual soto gitu kan. Terus di depan itu loh toko Sahabat. Dulu ada radio namanya Rosala, tau nggak? Iya, tahu. Yang era sebelum KR. Tahu, Nah, ya. saya itu kecil di daerah situ. Toko perdagangan situ. Dekat terminal itu. Iya, dekat terminal. Nah, memang jus itu seramai itu, Mas. Setahu saya dulu itu. Tapi itu kan ibaratnya ada jus tapi yang dijual kan soto sebenarnya. Iya. Nah, tiba-tiba ada jus emak ini yang 2015 itu yang lumayan fenomenal menurut saya ketika pas zaman-zaman dulu itu kan belum menjadi apa ya? Semacam budaya buat minum jus ya dulu itu 2015. Iya. Kalau kafe-kafe lumayan ada tuh, Mas. Iya. Pas era itu. Betul. Tapi belum era coffee shop itu. Betul, ya. Jadi tempat-tempat nongkrong. Nah, ini tiba-tiba ada jus nih. Iya. Jus terus running jalan gitu ya. Iya. Awalnya terus gimana, Mas? Ketika orang itu kan belum punya kebiasaan jus. Ciptainnya gimana buat orang oke, minum jus lah gitu. Oke. Sebenarnya dulu gimana ya? Saya sedikit punya keberuntungan lah. Oke. Samping warung ibu itu kan ada chicken Oh, Jogja itu. oke. Chicken yang ada di Jogja warna merah. Boleh sebut merek nggak ini? Monggo. Cepat saji itu ya. Cepat ayam saji gitu itu, ya? ayam itu. Lah, ayam itu posisi itu dia sudah buka dari 2011. Oke. Nah, anak-anak karyawan chicken itu kalau sholat itu di tempatnya ibu. Oke. Gitu. Nah, dari situ saya tanya, kan punya insting intuiting sedikit bisnis itu gimana sih cara dapatnya market kayak gitu kan. Nah, dari situ ayam terjual berapa nih sehari? 500 katanya. Wih, berarti kalau 500 paling enggak ada 300 orang yang datang. Nah, dari situ saya mikir ini promosi yang tepat gitu. Oh, kalau sana jualnya makan, ini minumnya gitu. Iya, gitu. Oke. Jadi setidaknya orang yang masuk ke counter chicken itu dia ngelihat jus ini. Nah, dan di situ dulu ya kita sajikan produk yang bagus lah untuk dia puas sehingga dia pengen beli lagi kayak gitu. Nah, di counter ayam itu juga nggak ada produk jus. Oh iya, benar. Gitu, nggak ada. Bener. Sampai sekarang dia tidak punya produk jus gitu. Kalau es teh ada ya? Es teh ada. Gitu. Jus belum. Oke. Gitu. Dari situ terus awalnya karyawan ya? Karyawannya itu numpang gitu kan? Iya, akhirnya kan aku tanya berapa penjualan sehari, berapa orang sehari masuk kayak gitu. Nah, ya kita hukum Pareto aja lah, 100 orang paling enggak ada 100 orang yang lewat, paling enggak ada 10 atau 5-10 orang yang beli kayak gitu. Nah, dari situ aja kita bikin rumus dasar asal-asalan. Tapi ilmu dasarnya dulu emang ngambil bisnis nggak, Mas? Kalau basic kuliah memang manajemen. Oke. Cuman dulu kan saya manajemennya bukan yang manajemen murni gitu. Oke. Jadi manajemen Islam lah. Oh, gitu, manajemen jadi Islam di barokah kampus gitu ya? Di kampus Islam soalnya. Oke. Dari situ terus lama-kelamaan terus makin membesar gitu, Mas. Kalau counter cabang itu pas kapan itu? Counter cabang kita 2018. Jadi kita 2017 memutuskan untuk 2016 itu memutuskan untuk tutup toko. Nah, ketika tutup toko itu kita nggak langsung tutup juga itu. Jus, lucu juga itu. Jus, counter jus pakai kaca-kaca gitu. Kayak yang jus yang di sekarang-sekarang itu ada juga, yang di Jogja-Jogja itu kan ada. Nah, itu masih jualan sisa-sisa toko kelontong. Masih. Nah, itu kadang ada jepit yang di rentengin itu masih Mas dijual di samping-sampingnya, masih itu. Karena ibu juga belum terlalu percaya ya. Ini jus bisa survive enggak kayak gitulah, kayak gitu istilahnya. Akhirnya
2017 TET itu tutup total si tokonya. Nah, terus akhirnya kita running 1 tahun, terus 2018 kita memberanikan buka cabang. Oke, kalau brandnya diputuskan nama Jus Semak itu kapan? Itu kita 2016. Oke, berarti 16 memutuskan apa ada nama brandnya itu. Iya. Masih ada tokonya itu yang Masih ada kelontongnya. tokonya. Iya. Terus 17 tutup. Tutup. Jadi 1 tahun itu kita tanpa nama. Oke. Ya, tanpa nama, hanya running ini jus buah gitu aja. Gitu. Terus seperti itu deh. Kalau awalnya memang itu ya pas kayak lucu-lucuan gitu nggak sih Mas? Iya. Kalau keinget dulu throwback itu, Iya. kenapa kayak gitu ya dulu? Iya. Kan trial banget ya Mas. Sedangkan orang tua mikirnya habis lulus silahkan cari pekerjaan, daftar PNS, Iya. daftar BUMN. Ya saya tetap daftar, tapi dilalanya nggak keterima juga. Oke. Gitu. Jadi ya akhirnya ya udah ngurusin si jus buah itu. Gitu. Sambil ya gimmicknya anak-anak habis kuliah lah Mas. Gimmicknya alasan mencari pekerjaan, terus nyambi-nyambi usaha dulu sambil nunggu panggilan, kayak gitu-gitu. Terus malah yang jalan itu ya Mas? Malah jalan-jalan itu. akhirnya diseriusin. Gitu. Oke, aku malah penasaran nih Mas, yang di depanku ini ada apa sih ini? Oke, itu jus fruit meal kalau kita sebutnya. Fruit meal? Ya, jadi komposisinya dari buah asli, itu mangga ya, fruit meal mangga. Buah asli kita campur dengan susu UHT, kita blend, terus nanti ada sedikit topping-toppingnya kayak gitu. Oh ini, wah kayaknya ini salah sedotan deh tadi. Oh iya, Harusnya ada sedangnya toppingnya kecil. ini. Iya, jadi nanti mungkin nggak masuk itu beberapa topping yang ini. Gitu. Mungkin agak naik dikit gitu ya. Tetap beda ya Mas, jus yang apa sugar asli sama enggak itu? Iya, tetap beda. Karena apa ya? Kadang orang mikir tenggorokannya gitu ya. Di tenggorokan nanti rasanya kayak kurang nyaman lah biasanya kayak gitu. Iya. Ya ini sorry to say ya, beberapa itu kan ada yang saya itu termasuk yang sensitif Mas kalau kena yang apa itu yang pemanis buatan kayak gitu. Entah minuman kemasan atau apapun yang di sachet gitu yang di blender itu kan ada kan yang rasa-rasa itu. Oh nah, iya. itu yang maksud saya itu. Iya. Itu biasanya sakit kalau entah kenapa beberapa hari setelah itu terus serak-serak kayak gitu. Batuk, nanti efeknya juga ke batuk. Bahkan kerasa sih ketika pas diminum kayak ini, oh ini gula asli nih. Ah iya. Saya juga keinget emak saya dulu pas bikin soalnya. Oh gitu. Zaman jus itu masih ada gitu. Gula asli, kalau gula asli memang kayak gini rasanya. Jadi kadang ada sentuhan manusianya, tiba-tiba ada gecek. Oh ini ada gulanya. Iya ada gitu. gulanya. Bedanya di situ. Betul Mas. Dulu tuh sampai kita punya brandingan awal. Itu tuh kita ngomongin gula asli. Jus dengan gula asli. Karena waktu dulu kan kayak orang tuh mikirnya masih apa ya, istilahnya apa ya, sakari atau apa ya gitu ya kan? Ya sakarin gitu ya. Nah itu kan dulu akhirnya ketika kita blend itu kita tambahin dikit tuh. Oke, sengaja. Sengaja kita tambahin dikit ceplit biar ketika nanti orangnya minum gitu kan, terus ada sedikit sensasi, ada gulanya gitu. Sempet Mas saya kayak gitu. Sempet kayak gitu. Oh emang sengaja ya kayak gitu ya? Dulu memang sengaja kayak gitu karena pengen nge-brandingin. Tapi dulu nggak paham branding ya, kayak pengen caper lah, iya, pengen caper orang tahu bahwa ini gula asli gitu. Dengan cara itu. Gitu. Dicari itu. Iya. Enak sih ini. Gitu. Seger ya Mas ya? Apalagi pas panas-panas kayak gini. Waduh, di jalan tadi. Kayak nggak ada awan tuh Mas. Kelihatan biru semua itu di jalan tuh. Gila sih. Langsung jus semak masuk kayak gitu. Iya. Terus gini Mas, ini cerita sedikit ya tentang kita throwback dikit di titik temu kemarin. Ini kita loncat-loncat aja ya. Iya, nggak apa-apa. Pas di titik temu kemarin kan jus semak itu support ya, lumayan banyak gitu Mas. Berapa produk itu? 200 apa ya? 200-an. 200 dengan kemasan botol. Iya. Kalau ini sama botol beda Mas? Apa bedanya? Enggak, saya mau tanya, itu cuma kemasannya aja atau memang ada menu-menu tertentu yang di botol atau gimana?
Ada menu-menu tertentu yang di botol. Oke. Cuman ada beberapa yang kemasannya aja. Oke. Yang infused water itu memang botol. Memang botol kayak gitu. Kayaknya nggak cocok ya kalau kayak gini ya. Infused gitu. Kurasa nggak cocok ya Mas ya. Jadi kayak mungkin bisa-bisa aja. Cuman kayak kurang bagus kayaknya. Dan selama ini kita infus itu dari awal kita langsung botolin gitu. Kan kita botolnya ada 250 ml, ada 500 ml. Ada dua jenis botol. Kalau ngomongin range harga Mas, boleh nggak ini? Ini kepo-kepoan aja. Oke. Infused water itu berapa Mas? Satu botolnya itu yang dibawa ke titik temu itu? Satu botol itu kita 250 ml ya kemarin tuh ya. Itu 8.000 itu. Berapa? 8.000 itu. 8.000. Iya. 8.000-an. Cuman kalau yang 500 ml itu kita di 12.000. Oke. Terus kalau yang jus mix berry ya kemarin tuh ya? Mix berry itu kita ada versi botol, versi cup. Kalau di cup itu kita di 15.000. Oke. Kalau botol itu kita di 11.000, sorry, 11.000. Yakin Mas invest segitu Mas kemarin ke titik temu Mas? Pokoknya ini aku mikir kemarin, Mas Ardian mau support jus boleh. Tak kirain berapa ya? Tak kirain berapa? Terus akhirnya saya mikir, Mas, tak kirim ya listnya, gitu. Dikirim surat, 100 lebih. Terus aku langsung hubungin Pak Inon. Pak, hitungin Pak. Real HBP kita berapa nih? Iya gitu. itu. Pak hitungin Pak. Oh iya Pak, siap gitu. Akhirnya, jujur Mas, lah kok nambah lagi? bahkan kemarin pas ngirim list terakhir yang 200 itu, ini bisa nambah lagi gak? 300. Soalnya parsial pengunjung itu sekitar 600 Mas kemarin tuh. Iya. Itu belum nyampe separuh loh Mas kalian. Makanya. Terus akhirnya Mas Ruben 200-an aja ya. Ya udah deh, saya nggak minum ya teman-teman aja gitu. Iya. Tapi oke sih kemarin saya lihat story-nya itu di teman-teman Jus Emak itu kan di repost gitu kan. Sampai kayak mesin jahit itu Mas. Titik-titik kayak gitu ya. Ternyata memang orang itu megang produknya pun ada kelekatan nih Mas Jus Emak itu. Dan bahkan ketika kita ngomongin branding ya. Kan branding ini memang sengaja diciptakan dalam artian ini secara filosofisnya gimana Mas? Dalam artian gini, ini kan Jus Emak. Kalau boleh dikatakan ya, orang kan pasti mikir ya, kenapa ada kata emaknya gitu. Iya sih. Apakah ini yang bikin emak-emak atau gimana? Oke. Real ya. Ini cerita true story yang beneran ya. Iya. Emang ada isu yang beredar? Enggak juga sih. Cuman ini karena dulu kan saya basicnya nggak bisa desain. Sama sekali nggak bisa desain. Mau Photoshop mau apa ya nggak bisa lah pokoknya. Dulu itu 2016 itu saya minta tolong teman. Aku mau bikin nama merek gitu, namanya Jus Enak, saya begitu. Jus enak. Saya mikirnya gitu, Jus Enak. Lah, terus waktu itu kan aku ke kosnya teman. Pokoknya aku buatin. Terus akhirnya udah jam 12, tak tunggu-tunggu belum buat dia. Engko aku harap ngerampung ke kerjaanku lah kayak gitu. Dia kan baru skripsian waktu itu. Engko sek gampang, engko sesuk-esuk dadi. Dia bilang gitu. Terus akhirnya saya requestnya Jus Enak. Pagi hari itu kita bangun wis dadi wis ndi iki. Lah kok Jus Emak? Tipu. Enggak, sengaja. Oh, sengaja. Jus Emak. Loh. Ya wis kuwi wae, wis kuwi apik jenenge. Kayak gitu, Mas. Terus akhirnya oh iya Jus Emak. Lah kan kuwi kan usaha karo ibumu. Kayak gitu. Ibumu kan kuwi ngundangnya sapa? Emak. Ya wis Jus Emak wae. Oh, dari desainernya. Dari desainernya diplesetin jadi Jus Emak. Yang Mas Ardian itu Jus Enak. Jus Enak. Briefku Jus Enak gitu. Oke. Terus akhirnya dinamain Jus Emak wae. Wis kuwi akeh berkah jare. Wah lah gitu.
temanku memang rodok-rodok kiai mas. Rodok-rodok kiai. Oke. Gitu terus akhirnya ya wes jalan. Makanya si branding Jus Emak itu ya nggak sengaja sebenarnya. Tapi terlepas karena kita ada sosok ibu, ada sosok ibu di dalam kita. Saya itu dulu ya melanjutkan studi lagi saya. Nah ketika saya melanjutkan studi diurus sama ibu yang jaga gitu. Nanti ketika aku nggak kuliah, saya yang jaga kayak gitu. Karena ibu kan masih toko kelontongnya waktu itu kan masih buka 16 itu kan masih buka kayak gitu. Oke. Berarti gitu. Desainernya ini ya. Udah gini aja. Gitu. Iya. Oke. Awalnya jus enak, jadi jus emak gitu. Oke. Berarti bukan kesengajaan awalnya memang kata emak gitu ya? Iya, konsepnya. Bukan. Oke. Pertamanya JUS. JUS. Iya, jus emak gitu. Terus waktu itu kan pengen sok keren aja. Kan sekarang Juice gitu. Ya, Inggris dikit lah. Juice. Tapi emaknya kan Jawa. Jawa ya. Emak orang luar bingung ngomongnya kayak gimana. Mother. Iya, mother. Emak. Iya. Tapi campur-campur itu emang kadang gini loh Mas. Awal apa ya? Ini jujur saya pribadi pun, ketika ada kata rumah podcast tuh saya jadi mikir sekarang. Kenapa ada podcast ada kata rumah itu? Oh iya, kayak betul. Bilingual gitu kan. Jus Emak kan juga bilingual tuh. Iya. Itu ada apa ya? Semacam ciri khas. Jadi di sisi luar itu ada orang itu enak nyebutnya gimana, betul. Tapi di sisi lain juga mikir kan. Ada sedikit kayak gitu Mas, keresahan kayak gitu Kak. Iya. Kalau orang luar nyebutnya kayak gimana ya? Iya. Gitu. Emak kan E sama E kan beda gitu kan. Betul. Baca-bacanya rumah podcast apalagi pakai R itu depannya wah sulit banget ya dulu. Iya. Tapi kalau beberapa orang Indonesia kan mikirnya setelah kata podcast itu muncul kan udah beralih ke siniar, jadi tahu bahasa bakunya. Rumah siniar kan bisa sebenarnya. Tapi kan dulu memang masih tahun 2019 tuh rame-ramenya kan kata podcast bukan kata siniar. Gitu. Ya nggak apa-apa deh, gitu. Ya udah brandnya udah jalan. Iya udah jalan. Bahkan dulu pas awal kita kan ganti pertama dibikinin sama temen tuh gratisan kan. Terus habis itu bikin mau bayar. Mau sebutin nggak nih anak Kulon Progo juga nih? Monggo. Makasih ya Mas Sakti. Oh Sakti yang bikin. Sakti Absar. Sakti siapa tuh? Sakti yang gambar-gambar. Iya tahu. Pokoknya makasih banget lah untuk Mas Sakti. Okay. Tahu. Jadi Mas Sakti, Mas aku pengen ganti logo. Waktu itu kan aneh lah Mas, pokoknya logoku didesainin temanku yang gratis itu, yang membawa berkah itu. Nah, didesainin sama Mas Sakti karena namanya Juice, emak. Akhirnya emaknya itu bukan emak yang seperti ini Mas. Emaknya itu madam. Emak madam Mas. Oke. Jadi gambar logonya ibu-ibu tidak berkerudung gitu. Oke, madam. Iya. Ibu-ibu tidak berkerudung. Itu di launching nggak itu yang logo itu? Malah nggak tahu aku. Di launching, di sablon, di brandingkan ke toko. Oke. Iya, di brandingkan. Itu bertahan seberapa lama? Aku malah itu 2017 sampai 2018, kayaknya setahunan lah. Setahun? Iya, setahunan. Kok yang itu kayaknya ketutup ya Mas? Entah dulu. Iya, ketutup. Itu kenapa Mas? Nah, dari situ kan akhirnya saya mikir, nah ini kan udah 2018 kan udah running ya Mas ya. Udah running, kepikiran lagi pengen ganti desain. Wah, emaknya tuh pengen berkerudung deh, gitu karena ibu saya berkerudung. Nah, ini sebenarnya filosofinya juga ada karikatur dari si ibu saya, kayak gitu. Nah, jadi yang awal mula yang madam itu bukan ibu saya, jadi kayak mungkin cari di internet ya atau gimana lah, gitu. Nah, terus akhirnya saya redesain untuk minta dari tim desain itu untuk ngerubah desainnya. Nah, launching lah yang ini. Ini yang tahun berapa? Ini yang 2018 itu ya di 18. Kita kan pakai logo yang itu kurang lebih 2007. 1 tahun lah, 17 18. 16 17 18 18 menuju ini ya. Iya. Nah, ini kemarin kita ngomongin di balik layar aja. Gimana? Ngomongin branding ini. Kita sempat kemarin ada sedikit
rame itu ya Mas pas di grup itu, di call grup itu ngomongin tentang branding kayak gitu. Iya. Tapi gini Mas, saya juga paham Mas ketika beberapa owner itu memiliki subjektivitas ketika ada entah itu ada nilai historisnya ataupun nilai-nilai sejarah ataupun apa ya semacam ikatan emosional dengan logo itu. Pasti ada beberapa pertimbangan yang oke kayaknya kita nggak bisa jauh-jauh dari ini deh karena ini. Ya biasanya kan ada alasan-alasan kayak gitu. Bahkan saya juga udah beberapa kali dikasih masukan ke orang-orang itu bahwa logomu iki kuno, demeh podcast yang ngono-ngono mike. Memang dulu itu kan gimana caranya flexing bahwa ini tuh ada mic-nya kayak gitu lah. Oh iya. Tapi ketika merubah ke logo type pun saya jadi mikir juga Mas. Koyane iki nek dipasang, nah, kalau dipasang di beberapa tempat, kayaknya kurang gagah deh ya gitu. Rasa-rasa kayak gitu ada gitu. Iya. Terus kemarin kita juga ngobrol pas yang di titik temu itu kan, coba dari tim saya di rumah podcast itu kan ngobrol sama timnya Mas Ardian kalau pakai logo type-nya aja gimana gitu. Tapi memang apa Mas, seberapa dalam menurut Mas Ardian ketika ini ada logo terus ada gambar emaknya? Kayak mencerminkan dari kata emaknya itu sih Mas. Pengen menunjukkan jus. Kata jus itu kan mungkin ya audien udah tahu lah kayak gitu ya. Jus produk sebuah minuman buah kayak gitu. Emaknya ini adalah ini wajah dari emaknya kayak gitu. Jadi kayak ketika kita menghilangkan logo logo gram itu kayak berpikir nanti tahu nggak ya bahwa ini adalah produk jus emak, nah ini emaknya gitu. Ya mungkin seiring berjalannya waktu akan tahu ya lama-lama gitu. Mungkin nah akhirnya kita kayak kemarin tuh agak masih kekeh ya. Kalau bisa ada kepala emaknya dong gitu. Tapi setelah tempel, oh iya oke juga. Ternyata memang beda Mas, kelihatan pas di pamflet itu walaupun logo type ya, itu kelihatan paling mencolok gak sih kalau dilihat di jus emak itu? Iya sih. Iya kan pas dilihat itu paling gini, jus emak gitu. Iya. Kelihatan banget. Mungkin itu bakal beda cerita kalau logo gram yang masuk loh Mas. Betul. Kan yang lain-lain juga ada yang logo gram itu. Ada yang logogram juga nggak kelihatan ya Mas? Kelihatan. Oh iya sih. Apalagi yang kasih beberapa ada yang dikasih background hitam, kasih apa itu kan. Nah kemarin kan warnanya jadi kontras. Lah kita brandingan itu kan ada warna ungunya Mas. Lah kemarin memang. Titik temu itu kan mengusung warna ungu hitam. Nah ketika dengan background hitam kita background ungu, kita logo ungu masih masuk dan itu memang logo kita yang baru. Warnanya ungu gitu. Berarti logo yang baru itu beda dengan ini? Iya beda Mas. Beda Mas. Oke. Jadi kita lebih simpel. Jadi masih tetap sama sih. Jadi kayak kita ambil kepala emak kita pisahin. Jadi yang emak pegang buah itu kita hilangkan. Terus tulisan jus emak itu, brand jus emak itu kita lebih simple gitu, dengan font yang lebih simple lah gitu. Oke. Ini logo ini kan apa ya Mas? Kenapa ngarah ke lebih simple? Ini kan udah kelihatan banget bahwa ini kan representatif dari emak ya, emaknya Mas Ardian ya. Iya sih betul. Kenapa dipersimpel? Nggak tahu kenapa. Setelah kita jalan sekian tahun gitu, kita sempat aplikasiin logo ini, logo tab ya. Logo tab berdiri sendiri gitu ya. Logo tab berdiri sendiri gitu. Ternyata kok gini ya, kok kurang kuat menurut saya gitu. Kurang kuat gitu. Terus tapi ada sebagian teman-teman juga ini udah kuat kok, ini udah bagus kok gitu. Cuman nggak tahu kenapa, udahlah aku pengen menyimpelkan. Tapi salah satunya kita juga pengen apa ya, brandingan di dalam cup itu ada warna. Nah, kalau warna ini kan kenapa kita hitam aja, sebenarnya warna ini di buah-buahan ini Mas. Itu tuh kan banyak warna di sini. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi film Sablon Mas. Kosnya di situ ya. Satu film katanya tuh, satu film itu kita 700.000 lah. Ini kita kalau nggak salah kita hitung 8 film.
Berarti Gitu. masing-masing buah ini ada warnanya. Ada warnanya. Pisang terus kuning terus apa gitu warnanya. Iya, ada merah. Beda-beda. Iya, ada hijau kayak gitu. Ribet juga ya. Iya. Dulu pas kepikiran bikin logonya itu nggak kepikiran kalau ini ada warna macam-macam itu cetaknya kayak gimana itu belum kepikiran. Belum kepikiran. Waktu itu kan cuman mikirnya yang penting teman-teman semuanya kan kayak coffee shop lah atau jus yang lain ya hitam atau putih atau warna yang lain cuman satu warna kayak gitu. Nah, kita juga mikirnya ya udah aja gitu. Nah, sekarang ketika kita pengen printing dengan full color ternyata kita terbentur di situ. Nah, jadi kayak warnanya terlalu rame nih. Gimana lah kalau kita bikin simple kayak gitu. Gitu sih. Simple juga, bahkan kalau kita ngomongin brand-brand anak muda sekarang kan apa-apa simple, Mas. Simple ya. Bahkan banyak banget sekarang itu yang nggak pakai logogram, Mas. Logo type, langsung logo type. Logo gitu. type, terang-terangan apa? Gitu. Apa? Langsung Ya, gitu. Fontnya tegas. Kelihatan gitu. Atau mungkin memang trennya ya Mas sekarang, Mas, ketika itu. Atau mau menuju ke sana juga ketika ada tren itu, Jus Emak menuju ke sana. Ya, salah satunya sih pengen menuju ke sana. Okay. Pengen kayak lebih dekat dengan anak-anak muda lah. Sehingga kayak ini eye-catching nih. Mudah banget nih kayak gitu. Kalau ngomongin market, Mas, boleh tahu nggak ketika ini kan kita counting counter aja ya. Counter itu dari berapa berarti sekarang? Ada berapa Jus Emak? Jus Emak itu kita ada 4 cabang. Itu semua di Kulon Progo. 4 cabang di Kulon Progo Iya, semua. 4 cabang di Kulon Progo. Jago kandang. Ada rencana ekspansi nggak? Ada Mas, alhamdulillah. Kita Juli insya Allah. Oh, ada, memang ada. Ada. Oh, Juli oke. kita di Jogja. Jogjanya di mana? Jogjanya Daerah Jogja mana? bukan ya? UMY Mas. Oh, UMY. oke. Belakang UMY sih. UMY kampus itu. Iya, UMY kampus Oke, gitu. belakangnya. Siap. Iya. Terus yang kalau ngomongin tadi kan, ini kan balik lagi ke counting counter tadi ya. Berarti ada berapa? 5 apa atau 6? 4 sekarang. Menuju 5 ya? Menuju 5. 4 dari 4 ini Mm-mm. market, Mas. Mm-mm. Sekarang yang sudah tercapai, marketnya itu siapa aja, Mas? Ketika kita yang kan tadi sudah udah ngomongin brand, udah ngomongin Betul. filosofinya. Betul. Terus yang datang ke Jus Emak dan mengkonsumsi Jus Emak itu siapa aja? Lebih ke perempuan, ibu-ibu muda ataupun tua. Gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa, apakah karena brandnya ya namanya emak sehingga mengkerucut ke customer emak gitu. Tapi memang iya loh Mas, pas tadi saya kan mampir ke itu ngambil box itu buat ini. Oh itu. Isinya emak-emak semua Mas. Oh iya. Saya cowok sendiri Mas. emang iya. sih. Kenapa ya bisa kebentuk kayak gitu ya Mas? Nah itu juga sebenarnya faktornya nggak disengaja juga sih Mas sebenarnya. Tapi setelah kita ngelihat market emak-emak itu pada ngumpul, akhirnya kita mendalamin, iya akhirnya mendalamin apa sih yang dimau sama emak-emak. Oke, gitu. apa aja Mas? Emak-emak mau rating kanan Pak, tapi ke kiri atau kiri mau ke Iya. kanan kayak gitu. Kadang emak-emak ya kayak gitu ya Mas. Ya. Ada yang Nyebelin ya. Tapi customernya emak-emak semua. Tapi customer emak-emak. Kadang aku ketika naik motor, Heeh. emak-emak nyebelin banget rating kanan, belok kiri. Heeh. Dan sebaliknya kan kayak gitu kan. Tapi mikir-mikir oh ya customerku juga mereka ya. Gitu. Nah, kalau yang dimauin emak-emak ya Mas sejauh ini tuh kita kadang punya event ya. Punya event itu kita memberikan wadah senam gitu. Senam emak-emak kita bikin suatu senam sehat. Mak-mak yang datang, kita undang mak-mak dengan database kita kan ada beberapa mak-mak gitu kan, yang mak-mak itu kita follow up, mak ayo kita datang gitu, datang kita bikin acara senam kayak gitu. Terus kita punya gift panci, kompor kayak gitu, itu punya. Jadi beli jus nanti akan mendapatkan panci, beli jus akan mendapatkan kompor kayak gitu. Ya mereka seneng tuh kayak gitu. Terus yang paling agak fenomenal emas. Mak-mak kan apa ya emas lah gitu. Emas itu ya gitu. Wow, emas itu adalah sesuatu yang luar biasa lah, membanggakan bagi mereka. Nah waktu itu kita bagi-bagi emas.
Oke. Bagi-bagi emas. Siapa yang beli jus emak dengan kapasitas sekian dalam event ini kita nanti ada gift emas untuk beberapa emak yang mendapatkan kayak gitu. Dan Terus itu cara ya ngitungnya ramai. gimana Mas? Ketika dapat jus tapi dapat panci, dapat jus, dapat emas loh. Oh, oke. Waktu itu kita kayak ada kupon aja. Oke. Jadi kita memang ada program bahwasanya di dalam waktu 1 bulan ini kita pengen mengadakan giveaway untuk emak-emak yang loyal kayak gitu. Jadi emak-emak pembeli terbanyak kayak gitu nanti bisa kita bisa peluang mendapatkannya itu dapat emas ataupun panci atau kompor kayak Tiba-tiba gitu. meludak nggak Mas pas itu Mas diadain itu? Iya, meludak Mas. Karena apa ya? Ketika kita tahu market kita tuh maunya apa, ya setidaknya kita bisa menyajikan kemauan-kemauan mereka lah, kayak gitu. Oh berarti yang termasuk kalau di counter itu ada pajangan lukisan-lukisan itu dari anaknya emak-emak ya itu? Anaknya Oh, emak-emak. oke. Jadi kita punya event mewarnai. Oke. Ah, emak Heeh. punya anak, ya kan? Mak, kita ada lomba mewarnai nih, kayak gitu. Yuk join. Nah, emaknya join sama anaknya mewarnai, lomba mewarnai. Saya sih sebenarnya ya termasuk brandingan ya Mas ya, kayak pengen apa namanya? Pengen regenerasi customer mungkin ya. Regenerasi customer sehingga emaknya aja konsumsi, masa anaknya nggak konsumsi gitu. Jadi kita memberikan fasilitas sedikit marketing lah kepada anaknya terkait dengan brandingan jus emak kayak gitu. Jadi kita lomba mewarnai, terus ketika nanti yang menang kita tempel di outlet gitu. Ini pemenang-pemenang ya dia? Pemenang-pemenang lomba mewarnai. Oke loh itu tuh. Kalau kita jadiin wadah gitu. Mm-mm. Ketika udah kan kreativitasnya tinggi gitu kan. Iya. Nah itu kan yang udah kejangkau. Emak-emaknya dapet, anaknya dapet. Iya. Tapi gini Mas, kalau dibuka secara statistik, itu emak-emaknya itu usia berapa? Emak-emaknya itu di umur di umur 25 tahun sampai di 35 tahun. Emak-emak muda ya? Mama muda. Oke. Nah ini saya sedikit membaca ini Mas. Mungkin apa ya saya nyebutnya ya? Semacam membau ya. Dalam artian ini kan ada logo besok berubah Ya. menjadi lebih simpel. Berarti ada sesuatu dong ketika ada perubahan logo. Itu arahnya mau kemana? Oke. Oke, benar. Itu sebenarnya kita pengen mengarah deket dengan anak muda. Oke. Anak muda yang sifatnya mungkin udah tidak ibu-ibu lagi. Ya boleh emak muda ataupun cowok. Cowok sih mungkin ya, lebih ke anak-anak cowok ya. Mungkin. Cowok-cowok gitu. Jadi lebih ke anak muda range umur 18 tahunan hingga 25 tahunan lah kayak gitu. Jadi nanti kan kita sajikan secara produk yang sesuai dengan kemauan mereka. Apa yang ini dekat dengan mereka, produk ini dekat dengan anak-anak muda itu gitu. Jadi kita pengen menambah market muda-muda gitulah, istilahnya kayak gitu. Terus yang membedakan apa Mas ketika sekarang yang udah kelihatan kan oke, emak-emak muda ada ya ini ya. Tapi kan yang bapak-bapak muda ataupun yang cowok-cowok belum kelihatan. Terus orang-orang yang anak muda yang nongkrong belum kelihatan juga. Untuk menuju ke situ atau emang mau menuju ke situ atau enggak atau gimana? Ya, iya menuju ke situ juga sih Mas. Jadi kita nanti akan dekat dengan komunitas-komunitas anak muda juga. Oke. Gitu. Berarti ketika teman-teman titik temu kemarin pengajuan ke Jus Emak ini udah lihat peluang tuh. Iya, salah satu. Wah, ini tepat nih gitu. Oke, gas gitu. Berapapun gas. Walaupun pusing ya. Udahlah nggak apa-apa ini budget branding. Kok nambah semua, kok nambah terus gitu ya. Tapi memang itu loh Mas, getaran memang kadang gitu kalau semakin mepet hari ya, orang yang pengen terlibat tuh semakin banyak Mas. Iya. Kan semakin kelihatan tuh si yang satu ngomongin ke yang lain, terus dari 10 orang ngomongin ke 20, ke 30 orang. Makin masuk, Mas ini tambah lagi bisa nggak? Kemarin tuh gitu. Case-nya kayak gitu dan bersyukurnya kan teman-teman juga seneng ya dengan produk itu ketika
kemarin ada teman-teman culturean, terus teman-teman sepedaan. Setelah itu dengan sangat enaknya minum infuse-nya itu. Memang berarti di jus emak sendiri pun apapun olahan buah ya Mas, nggak cuma ibaratnya ini kan ini jus mangga gitu kan. Betul. Kalau yang kemarin yang dibawakan apa? Infused water dan mixed berry ya itu. Berry. Kenapa dua itu Mas? Kenapa dua itu? Kemarin kan kita memfasilitasi teman-teman yang lari ya. Yang lari itu cocok banget untuk dia after lari. Ini minumnya infus original tanpa gula kan? Tanpa gula kan? Kayak gitu. Kalau mixed berry kita mensajikan buah beri-berian yang sebenarnya jarang untuk dikonsumsi setiap hari. Dan itu beri asli Mas. Dan itu beri asli. Percaya aku. Soalnya gini, ketika diminum tiba-tiba ada yang nyangkut apa ini? Beri asli. Itu kayak teknik gula itu ya? Oh enggak, tapi itu memang di ngeblend jadinya seperti itu. Bukan karena dihancurkan, tidak dihancurkan sedikit lah biar glecek gitu. Ini asli nih, asli bukan yang saset-saset ini. Iya, asli. Produk kita semua real asli buah. Gitu. Asli buah semua guys. Asli buah, mantap lah. Jus-jusan, wah. Gitu. Kemarin, tapi teman-teman titik temu ketika konsumsi mantap gitu. Ya mantap semua. Bahkan kan dengan mereka pun kan dengan sukarela ya Mas, dalam artian entah kenapa itu otomatis ketika megang produk mereka mungkin merasa tersupport ya teman-teman semua yang udah terlibat itu ya dengan sukarela aja ketika dapat produknya oke, tak foto kayak gitu. Bahkan teman-teman band kayak gitu juga gitu. Persebarannya thank you banget lo Mas. Sama-sama gitu kan. Mantap loh. Ada artis ibu kota juga loh. Ya, ada dong kemarin ada dong. Pas sesi podcast itu pas kemarin itu kan ngobrol itu kan. Itu Mas Seto itu Mas, yang desainer itu Wangun itu kan. Oh Mas Seto. Pas foto bareng kayak gini. Aku gini boleh nggak kayak gitu? Ya boleh, ini tuh yang support acara. Gitu. Oh ya gitu. Mantap pas Mas foto Seto. bareng banyak itu loh. Gitu. Memang kadang gini Mas, kan ketika penjualan sesuatu itu orang itu kan udah nggak kayak teknik zaman dulu ya. Ketika jualan sesuatu kita jualan ibaratnya di pinggir jalan, yang penting produknya enak dan lain-lain. Kadang kita menawarkan segi emosionalnya Mas. Ketika pas datang di situ dengan mixed berry ya warnanya ungu, secara brand masuk juga. Itu match semua gitu Mas. Ketika pegang backgroundnya itu di foto booth pun itu enak semua. Ketika kan sekarang anak muda kan estetik gitu ya, apa-apa itu harus wah ini harus nyambung, harus apa gitu warnanya. Bahkan tanpa disuruh pun mereka pada pakai kaos hitam, kaos ungu kayak gitu kan. Kemarin kan kayak gitu, sepatunya ungu kayak gitu. Itu otomatis. Padahal kemarin nggak ada dress code-nya. Nggak ada, itu otomatis saja ketika lihat. Kan udah kelihatan, udah bocor semua tuh ke spoiler-spoilernya arahnya mau kemana kayak gitu. Ya otomatis mereka dandan sendiri aja ketika bahkan minumnya minum ungu pun oke banget gitu. Nyambung semua tuh. Sampai Boyolali Mas kemarin Mas. Kan ada band Boyolali. Iya, ada band Boyolali ya. Mantap itu. Jauh. Rame banget loh. 600-an orang lah. Seru. Semoga lah. Yang ketika mau ikutan join nggak Mas? Insya Allah ikut lah. Harusnya ikut. Ajakin loh. Iyalah, pastilah. Pastilah. Ini nanti aku bakal ngobrol sama temanku juga nanti Mas Asis setelah ini ya. Nanti kita ngobrol. Teman-teman Ruang Podcast jangan lupa juga nanti tonton setelah ini. Tapi sebelum ke situ Mas, nanti kan setelah Jus Emak ini kan ada perilisan di mana logo ya. Perilisan logo itu pun menjadi lebih simpel. Terus target market lebih ke anak muda. Nah, halangan yang menjadi PR dari Jus Emak apa Mas sekarang Mas? Pasti ada PR-nya tuh. Itu apa aja tuh? Mungkin transisi logo itu yang sebenarnya kenapa masih ada logo tab, logo gram itu walaupun kita ada logo tab yang simple itu ya Mas ya. Cuman kita tetap menanamkan sosok emak itu sih. Sebenarnya kemarin kita mau hilangkan total Mas sebenarnya. Nah, kita kan jadi singkat ceritanya sebenarnya kita ke tempat desain yang lama yang bikin logo ini. Gitu. Nah, kita datang ke sana, Mas aku mau redesign, rebranding kayak gitu.
Jadi gimana Mas? Aku mau hilangkan ini semua, pengen jadi simple banget kayak gitu. Kan ada beberapa jus ibu kota tuh. Yang kayak gini, yang kayak gini, yang gini. Terus habis itu, sekarang kita brainstorming dulu deh. Sejauh ini penggunaan logo ini itu sudah sampai mana dan bagaimana, kayak gitu. Nah, terus saya cerita, terus di salah satu cerita itu saya ngomongin bahkan anak-anak kecil yang dibelikan sama ibunya gitu. Jadi kenapa kita marketnya ibu-ibu, Mas ya, ini ke belakang dikit lagi ya. Kenapa marketnya ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu nggak mungkin, bisa jadi tidak mungkin beli itu satu. Karena dia pasti ingat rumah. Ada keluarga ya? Ada keluarga. Masa ya dia mau minum sendirian gitu loh. Nah akhirnya dia paling nggak beli 3. Beliin suaminya atau beliin anaknya. Nah, jadi ada 3 yang sama yang dia konsumsi. Nah, atau kalau yang di rumah cuma 2 ya paling dia beliin 2. Tapi kalau mereka keluarga besar pasti dia beli banyak. Karena nggak mungkin dia mau minum sendirian. Nah, kayak gitu. Nah, singkat ceritanya terus akhirnya si anak itu tidak mau dibelikan jus yang tidak ada logo emaknya. Gitu. Ada customer yang bilang kayak gitu. Iya, dan selama ini case kita banyak banget. Oke. Banyak banget. Bahkan setiap tahun itu ya selalu ada reposan. Ada Mas itu yang masih kita simpen. Ada nggak mau terus ini jus emak, maunya jus emak kayak gitu. Bahkan ada customer yang datang kan ya sorry ya kalau misalkan ada emak-emak yang ternyata beli terus produknya kosong. Oke. Karena buah kita habis kayak gitu. Nah itu dulu ada produk alpukat, jus alpukat original, terus anaknya mau itu, terus dilalah dibelikan di tempat lain. Lah kok logonya bukan jus emak, nggak mau minum Mas, nggak mau minum. Terus akhirnya waktu ceritanya akhirnya Mas, aku beli kan di tempatmu kan kosong ya. Terus aku ini beli di tempat lain. Tapi aku mau cupnya dong. Sampai ada yang kayak gitu Mas. Beli cupnya. Terus aku bilang, tapi rasanya gimana itu Bu? Ya sebenarnya lebih enak sini gitu kan. Cuman daripada anakku nangis, daripada anakku nggak mau minum, ya udah ya, boleh ya kayak gitu. Akhirnya ya oke lah Mak, siap kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada lagi kayak gitu. Dia hal yang sama seperti itu. Terus yang membedakan dia itu minum obat. Oke. Minum obat. Nah, minum obat itu dibilangnya jus. Nah, karena cupnya itu tadi sudah dibuang dan udah rusak, akhirnya ke outlet beli cup buat minumin obat ke anaknya. Dengan label jus emak bahwasanya ini jus, ini bukan obat. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Oke. Nah, dari situlah kita ngerasa jus emak itu kekuatannya masih di logo, di face-nya si emak kayak gitu. Jadi dari tim desain branding itu logonya jangan dihilangin Mas. Ini kuat banget, masih sangat-sangat kuat. Bahkan sebenarnya nggak usah ganti logo kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya beritikat, wah gantilah, pengen lebih simpel. Gimiknya pengen lebih simpel kayak gitu. Mempersimpel ya. Oke. Dari situ kemudian kita tunggu aja deh gebrakannya kayak gimana ya. Nanti kita akan launch gitu. Logo lama, logo baru. Kita hadir dengan seperti ini kayak gitu lah. Besok hadiahnya mobil ya guys. Waduh, mantap. Mobil-mobilan. Buat anaknya main gitu. Mobil anaknya ya Mas ya. Bagus Mas. Ide. Nah. Mahal ini. Ini ya yang sewa-sewa di alun-alun. Yes. Mantap. Itu tetap jadi rebutan tuh. Oh iya mantap. Boleh. Kalau enggak yang ramai itu apa itu? Sepeda yang tanpa pedal itu kan ada. Oh, pushback. Iya. Itu juga itu. Kayaknya seru deh itu. Seru deh itu. Mantap. Boleh. Jadi sebelum launching siap-siap guys, ada giveaway itu guys. Oh iyalah. Bisa. Kalau teman-teman pengen tahu jus emak
bisa ke mana aja Mas? Tempatnya di mana aja? Tempatnya itu kita yang pertama itu ada di Tetek Kulon. Tetek Kulon Tetek itu Kulon berarti itu itu ya lintasan kereta yang lama ya. betul. Itu Oke, di kalau barat dari Wates berarti barat alun-alun. barat alun-alun. Oke. Terus ada yang cabang 2 itu di timur alun-alun. Oke, Di yang dekat arah- coffee shop itu ya? Ya, ke arah jalan arah UMY. UNY, UNY UNY, Wates. sorry, UNY Wates. Terus yang ketiga itu di Nagung, perempatan Nagung ke kanan kalau dari arah Patung Kuda. Oh, dari utara ya, berarti ke selatan, ambil kanan. Oke. Gitu. Terus yang keempat itu kita arah bandara, Temon. Oh, ada yang arah bandara. Ada, Mas. Sebelum bandara. Sebelum bandara. Kalau sama jembatan tuh mananya? Jembatan ya, jembatan. Setelah jembatan. Setelah Jembatan. Jalan Gede itu ya? Iya, jalan sebelum hotel apa ya, Mas? Kiri jalan itu ya? Yang mana? Yang Swiss Bell atau yang Ya, sebelum Swiss Bell, betul. Oh ya, oke. Sebelum Swiss Bell kan Dafam. Bukan. Davam yang sana Oh, yang lagi. sana ya. Heeh. Sebelum Swiss Bell. Kan Swiss Bell itu kan sama ini Yang ya. dua hotel. Ya, betul. Novotel. Novotel, betul. Nah, itu kan sebelum itu nanti kiri jalan, di kiri jalan. Oke. Gitu. Kalau di Instagram juga ada ya? Ada, nanti cek di bio boleh. Nanti ada Sun, mungkin nanti sebentar lagi ada Sun UMY gitu. Nanti kan kita pengen apa ya? Pengen masuk ke Jogja kota lah, harapannya seperti itu. Udah kelihatan tuh Mas yang fitnya dulu itu manfaat-manfaat, sekarang udah backsoundnya jet. Wah, ini anak mudanya kelihatan nih, ada orang lari kayak gitu. Kemarin kan sempat sampai di komen sama teman-teman culturean itu Mas. Iya. Wah, ini ada siapa nih yang diambil jadi modelnya ini, teman-teman lari juga. Gokil sih pergerakan. Teman-teman culturean kemarin juga udah posting kan, gasken nggak nih, Mak gitu, gasken dong, nanti kita agendakan. Iya, gitu. ya termasuk sih. Kayaknya tadi pagi juga ada agenda itu teman-teman culturean. Kayaknya Jusma bisa masuk tuh Mas. Wah, siap lah. Apakah akan terjadi kolaborasi 3 IP lagi nih? Waduh, iya. Semoga ya guys. Semoga ya guys. Semoga. Kalau pengen tahu Jusma tadi ada di Instagram, di TikTok juga ya, ada ya? Ada di TikTok ada. Kita nanti, lagi monetize untuk ke platform TikTok juga kayak gitu. Ya mungkin ini tadi ada beberapa cerita yang belum teman-teman denger. Silahkan buat didengar tadi ya. Didengar. Terus nanti pasti ada potongan-potongan nanti Mas. Potongan-potongan apa itu Mas? Obrolan ini tadi. Jadi siap-siap netizen ini pasti ada yang jahat nih. Yang memelintir frame kemana nih arahnya gitu. Ya. It's okay ya. It's Kita okay lah. jadi obrolan-obrolan. Ya media lah seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting baik-baik. Oh, saya tadi udah di briefing nggak boleh bahas yang nakal guys. Karena semua pernah nakal. Pernah nakal. Aman ya. Kenapa arahnya pengen ke anak muda juga? Ya karena pernah muda gitu Pernah kan. muda gitu. Betul. Oke. Tapi mungkin nggak ya Mas? Ini kita berandai-andai ya. Kita udah nyampe ujung nih. Mungkin nggak ya habit-habit orang itu berubah dalam artian seperti ini. Ketika kita kan sekarang ngomongin skena itu apa-apa kopi Mas. Oh iya. Bisa nggak itu berubah jadi jus Mas? Harusnya bisa. Misalkan ngopi terus diabetes lah. Misalkan gitu. Ini rawan framing ini. Misalkan. Loh, tapi kan teman-teman ngopinya americano. Oke. Misalkan kayak gitu. Kalau varian kopi nggak ada ya Mas di jus? Ada nggak? Nggak ada Mas. Nggak ada. Apa kita adain? Nggak tahu ya. Apa kita adain? Ini setiap saya ngomong sesuatu kok jadi sesuatu. Aduh, janganlah. Kita fokus di dunia perbuahan sih. Oke. Kita lagi di balik produk jus ya ngembangin lah Mas. Ya cobalah ya. Iya kayak gitu. Siapa tahu ada yang cocok gitu, ada produk apa gitu. Iya. Jus buah kan bisa diolah macam-macam toh kayak gitu. Karena yang di jus emak kan ada salad buah juga ada. Iya loh, tadi ada yang order salad beberapa loh. Iya. Sampai setumpuk ini berapa 3 atau 5 box gitu. Iya betul. Lihat saya. Kita kan di showcase itu juga kita ini salad yang udah ready setiap pagi kan buat habis refill. Kalau salad buah, kalau kita pembuatannya langsung nanti ini kelamaan prosesnya dan biasanya kan teman-teman yang konsumsi salad buah itu pengen yang dingin.
Ya. pengen yang dingin kayak gitu. Nah, jadi kita Di showcase itu ya. ya di showcase itu kita buat dari pagi, nanti kita ada refill jam 11, refill lagi nanti kita jam 4 kayak gitu. Termasuk Terus refill. kalau di display itu ada juga saya lihat tadi buah semangka yang Oh, gede itu. oh gede. Iya, Mas. Itu juga dijual itu Mas. Yang di depan-depan itu. Oh, enggak, display ya. Itu dipakai ketika nanti Oh, semangka oke. yang di belakang udah Bahan habis baku. bahan baku gitu. Asik deh kayaknya ngobrol atau nongkrong di situ juga gitu. Iya. Sama itu sih paling saingannya itu jaket hijau itu antri itu banyak banget. tadi. Panas banget. Saya itu tadi di calling ke sana itu tak kirain udah jadi ready loh Mas. Masih dibikin ternyata. Oh, belum toh? Belum. Masya Allah. Nah, itu bisa aduh kena tegur tuh. Waduh. Padahal Mas Ruben katanya udah OTW. Ya Oh, udah udah. kayak dibikin, aku bilang. Belum baru ya, aku datang itu masih ngomong baru dibikinin Mas ditunggu ya kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Iya, oke lah. Kita Sorry masih ya Mas tepat ya. waktu, masih bisa ngobrol, masih bisa menikmati apa yang kita sajikan di depan ini. Oke teman-teman kalau pengen tahu Jus Emak silahkan follow di Instagramnya ataupun di TikTok karena setelah ini akan rebranding juga ya Mas. Iya, insyaallah. Dan Mas Ardian ini kayaknya first time ya ngobrol di podcastnya ini ya Iya, Mas. betul Mas. Ya semoga kedepannya teman-teman bakal lebih tahu nih siapa Mas Ardian dan Ya. juga cerita-cerita di balik Jus Emak. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup podcast ini Mas Ardian? Apa ya? Ya, ditunggu aja lah. Ditunggu aja nanti kita rebranding, kita seremonial ganti logo ya Mas ya. Ganti logo, tidak merubah rasa ataupun esensi dari si produk, kita hanya sebuah logo yang berganti gitu. Jadi ya nanti semoga logo yang baru menambah keberkahan lah ya Mas ya. Semoga menambah keberkahan untuk Jus Emak dan tim lah kayak gitu. Siap. Gitu. Ditunggu ya rebrandingnya ya. Siap Mas, matur nuwun. Semoga saya bersama keluarga dapat mobilnya Amin. atau emasnya. Emas awal. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra dan juga Mas Ardian. Oke, Pamit terima undur kasih. diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you.